Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV. Alhamdulillah malam ini kita dapat bersua kembali di program live interaktif yang kita tunggu, insya Allah. Minimal saya yang menunggu. Iya, Masya Allah. Semoga pemirsa juga menunggu-nunggu acara ini, bertemu dengan guru kami, guru kita semua yang ada di sini, yang ada 13, dan salah satunya malam ini adalah guru kami, yaitu Ustazuna Dr. Abdullah Roy Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah, Ustadz yang mengasuh acara ini juga Ustadz Roy sudah membersamai kita, nanti kita akan sapa. Tapi sebelumnya, saya akan memberikan seperti biasa, yaitu jalur untuk bertanya. Ada 2 nomor. Pertama di nomor 021. Nah, di atas kepala saya sudah tuh nomor interlokal, kode Jakarta ya. 021 212 32 333. Nah, itu. Kemudian 0821 WhatsApp call. 0821 7000 6087. Ya. Itu ya, mudah-mudahan ya, semoga saya tidak lupa. 7000 0821 7000 6087. Nah, itu dia tuh ya. Hanya kami menitip pesan jika mereka atau teman-teman yang ingin menghubungi atau bertanya ke melalui Ustadz Roy melalui nomor telepon WhatsApp ini, mohon sinyalnya dicari yang lebih kuat, misalnya di keluar ruangan atau buka pintu atau mendekati jendela atau bagaimana, sehingga nanti komunikasinya dengan kami bisa lancar gitu ya. Dan kami satu lagi hubungan dari kami, yaitu kami juga menyediakan jalur untuk ta'awun dakwah bersama Fatwa TV seperti yang tertera di layar berikut. Ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah seperti itu ya. Alhamdulillah. Kemudian tidak berpanjang lebar, saatnya kita menyapa ustadznya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazuna, Ustadz Roy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Sehat, antum Pak di sana? Poki? Alhamdulillah kami sehat. Antum gimana, Ustadz? Iya, Sehat, itu. alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Kami tahu bahwa kami juga paham pasti antum banyak sekali kesibukannya. Ya, semakin pulang kampung semakin banyak Ustadz ya. Masya Allah ya. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Bagaimana kabar Pandeglang, Ustadz? Alhamdulillah Pak, baik semuanya. Baik sekali. Moga-moga dijaga Amin, semuanya. amin, Allahumma amin ya Ustadz. Itu pondok sudah mulai berlangsung ya Ustadz, pembelajarannya Ustadz ya? Alhamdulillah Pak, sudah sebulan. Sudah sebulan. Bagaimana dengan sekolah tinggi antum Ustadz? Itu yang di sana itu, yang sekolah tinggi itu. Sekolah tinggi insya Allah masih dalam masa penungguan Pak. Kita senudon, semoga dalam waktu dekat. Maksudnya perizinannya atau bagaimana maksudnya? Perizinannya ya. Oh iya. Tapi nanti akan menerima siswa seperti biasa begitu? Apa sudah dibuka? Insya Allah Pak. Dan sementara ini kita juga tetap ada kegiatan belajar mengajar. Kita ada Ida Lugawi. Iya. Ada akademi guru. Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga Allah berkahi dengan Allah mudahkan usaha antum yang mengenai pendidikan agama Islam yang ada di Pandeglang, Banten, Serang, Banten ya. Barakallahu fikum Ustaz. Ya Ustaz, kami bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada antum yang sudah meluangkan waktunya untuk kami semua di sini untuk bertanya, untuk tanya jawab dan menimba ilmu, dan kami membiasakan diri untuk mendapatkan faedah dari semua asatidz Dewan Fatwa, tak terkecuali kepada antum pada malam ini. Untuk nasihat atau peringatannya kami persilakan waktunya Ustaz. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini kita banyak mendengar sebuah berita tentang perkiraan akan terjadinya sebuah gempa yang diperkirakan adalah gempa yang besar dan bisa menimbulkan kerusakan yang besar, sehingga diharapkan masyarakat dalam keadaan waspada. Maka di sana ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan dan perlu menjadi perhatian bagi kita semuanya sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama, tentunya kita sebagai seorang yang beriman meyakini bahwasanya segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang berupa musibah maupun berupa nikmat. Segala sesuatu telah ditakdirkan, ditulis 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Allah mengatakan, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah." Tidaklah menimpa sebuah musibah kecuali dengan izin Allah. Dan Allah mengatakan, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidaklah menimpa musibah di bumi maupun pada diri kalian kecuali ada di dalam sebuah kitab sebelum kami menciptakan musibah tersebut. Maka apa yang Allah tulis akan terjadi, maka dia akan terjadi. Dan apa yang tidak Allah Subhanahu wa taala tetapkan, takdirkan, tidak akan terjadi, maka tidak akan terjadi. Ini yang harus kita yakini. Adapun yang diungkapkan oleh manusia, maka itu hanyalah sekedar perkiraan sesuai dengan ilmu mereka yang terbatas. Mungkin apa yang diucapkan oleh mereka, yang diperkirakan oleh mereka berdasarkan penelitian, pengalaman, sifat bumi dan seterusnya, mungkin terjadi sebagaimana yang mereka perkirakan, dan mungkin saja tidak terjadi. Manusia hanyalah bisa memperkirakan, dia tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di masa yang akan datang. Yang jelas, apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan akan terjadi. Dan apa yang tidak ditakdirkan maka tidak mungkin terjadi. Kemudian di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengabarkan, "Innallaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah." Sesungguhnya Allah menulis takdir-takdir bagi para makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Ini menunjukkan telah ditulisnya segala sesuatu. Termasuk di antaranya adalah musibah, termasuk di antaranya adalah kematian, ajal, rezeki. Maka kalau memang seseorang sudah ditentukan oleh Allah ajalnya sampai pada musibah tersebut, maka dia tidak akan bisa mengakhirkannya. Ya ajal dia ya sampai pada musibah tadi. Tidak mungkin dia bisa memperpanjang, mengulur. Maka musibah telah ditentukan, kematian juga sudah ditentukan, dan apakah seseorang meninggal dunia karena musibah ini atau karena sebab yang lain, maka sudah ditentukan. Ini dari satu sisi ini kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari sisi mengambil sebab keselamatan. Kalau memang itu adalah sebuah berita perkirakan yang kemungkinan di situ akan terjadi mudarat, maka kita sebagai seorang yang beriman juga diperintahkan untuk mengambil sebab keselamatan. Dan sebab di sini bisa berupa sebab-sebab yang berkaitan dengan agama, dan ada juga sebab-sebab yang zahir yang berkaitan dengan dunia. Sebab-sebab keselamatan yang berkaitan dengan agama adalah kita melakukan berbagai amal saleh yang dengannya kita berharap Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari bencana. Ya. Di antaranya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang menyuruh kita untuk berdoa kepadanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berkata,
berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Maka sebelum terjadi kita meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh supaya Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari bencana tersebut, dari bala tersebut. Kita ulang-ulang doa tersebut. Kita cari waktu-waktu yang mustajab antara adzan dan iqamah. Ketika sepertiga malam yang terakhir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun mungkin banyak orang-orang yang masih lalai, tapi kita sebagai seorang hamba Allah Azza wa Jal yang tentunya menginginkan keselamatan untuk dirinya, untuk orang lain, maka seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sekuat tenaga. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang qaribun mujibud da'wah. Dialah yang maha dekat, dialah yang maha mengabulkan doa. Jangan kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mumpung belum terjadi, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari bencana tersebut. Kemudian di antara sebab syar'inya adalah memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar yaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh dosa yang kita lakukan. Karena di antara sebab turunnya bala, sebab turunnya bencana adalah banyaknya dosa yang dilakukan oleh manusia. Sehingga supaya seseorang dan kita semuanya bisa selamat dari bencana tersebut, maka segera kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah memerintahkan kita untuk bertobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan tobat yang nasuha. Dan Nabi SAW dahulu setiap hari minimal 70 kali beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita mau beristighfar kepada Allah, kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari bencana. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab mereka selama mereka masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perbanyak istighfar. Dan kita ajak orang lain untuk beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah banyak dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Dan itu ada di sekitar kita. Perzinaan, riba, pembunuhan, dan lain sebagainya. Yang ini semuanya bisa menjadi sebab turunnya bencana tersebut. Kita memohon ampun kepada Allah dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Ma nazala al-bala'u illa bi dzambin wa la rufi'at illa bit taubah." Tidaklah turun sebuah bala, sebuah musibah kecuali karena dosa. Dan tidaklah diangkat kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalan-amalan yang insyaallah bisa menjadi sebab seseorang selamat dari musibah dan semoga menjadi sebab tidak turunnya musibah tersebut adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung kepada Allah dalam mendatangkan manfaat, menolak mudarat, dan bahwasanya kita kembali kepada Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara. Dan barang siapa yang dirinya bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan, melindungi, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala dialah yang akan memberikan kecukupan. Allah yang akan
menjaga dia. Maka ini diantara hal-hal yang semoga ini bisa menjadi sebab-sebab yang syar'i supaya seseorang selamat dari musibah. Demikian pula harapan semoga Allah SWT melindungi kita dari musibah tersebut, dan tentunya di sana ada sebab-sebab yang secara zahir dilakukan oleh seseorang untuk persiapan, dan ini telah disampaikan oleh tentunya pihak-pihak yang mereka memiliki pengalaman dalam hal ini, ya, seperti misalnya masyarakat dihimbau untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan mungkin tas yang berisi tentang hal-hal yang menjadi kebutuhan pokok dia selama beberapa hari, makanan atau minuman atau obat-obatan, dan tentunya ada persiapan lain seandainya la qadarullah terjadi apa yang harus dilakukan. Maka tentunya himbauan-himbauan seperti ini tidak salah untuk diperhatikan, dan semuanya itu adalah tujuannya untuk mengambil sebab-sebab, dan tentunya akhirnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan, wallahu taala a'lam. Nah, Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya yang memang kita harus bersiap-siap ya Ustaz ya, seperti itu ya. Memang jika ada upaya dari pihak pemerintah yang sudah ada ramalan-ramalan secara ilmiah begitu ya, teknis begitu ya, seperti apa tadi namanya itu Megatrust kalau nggak salah ya, sistemik begitu ya. Semoga pemirsa yang menyaksikan di daerah Selat Sunda dan dimanapun acara ini dan nasihat Ustadz Roy tadi semoga bisa menjadi perhatian ya, terutama istighfar dan percaya pada takdir, kemudian kita bisa bersiap-siap. Dan jangan lupa berdoa terus kepada Allah. Kemudian ini sudah masuk lagi penelpon dari Bengkulu, ya. Bapak Saleh Haji. Coba. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Saleh Haji, silakan disampaikan. Ya, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Roy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ingin bertanya. Kalau di malam Jumat itu kan ada hadisnya untuk membaca surat Al-Kahfi. Ya. Nah, kalau selain hari malam Jumat itu Ustadz, surat-surat apa, ayat-ayat apa yang disunahkan untuk didawamkan dibaca setiap malam Ustadz? Syukron, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Saleh Haji sudah telepon ke Fatwa TV. Tafadhal Ustaz. Ya. Ya. Pertama tentang membaca surat Al-Kahfi, maka ini bisa dibaca oleh seseorang di malam Jumat atau di malam-malam yang lain. Maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana disebutkan dalam hadis. Jadi dia bukan khusus di malam Jumat saja, tapi juga bisa dibaca di waktu-waktu yang lain. Adapun selain surat Al-Kahfi, maka setahu saya tidak ada di sana surat-surat tertentu yang dibaca pada hari-hari tertentu, dan tapi di sana ada surat-surat pendek yang dibaca setiap hari ya, seperti misalnya Qul Huwallah, kemudian Al-Falaq, An-Nas yang dibaca setiap pagi dan juga sore. Maka ini dibaca setiap hari. Adapun surat-surat yang panjang, maka sepengetahuan saya tidak ada di sana surat-surat tertentu yang dibaca pada hari tertentu dan mendapatkan keutamaan di hari tersebut. Allah Ta'ala a'lam. Nah. Ya, begitu Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya kepada Bapak Saleh Haji di Bengkulu seperti itu, dan ternyata sudah disampaikan ya tentang di surat Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Falaq, Qul A'udzu Nas itu di pagi, sore dan hari, bahkan sehari bisa 2 kali ya. Bahkan 3 set tuh zikir pagi petang begitu ya Ustaz ya. Zikir pagi petang 3 set ya. Barakallahu fikum Ustaz. Itu dirutinkan bagus insyaallah Ustaz. Bapak Saleh Haji ya. Dan sekarang sepertinya sudah ada telepon masuk lagi, coba kita nantikan sesaat sebentar, sedang ditangani oleh teman kita di MCR.
Ya. Penelpon berikut datang dari Bapak Aco. Bapak Aco di Sulawesi Selatan. Coba kita sapa sekarang. Assalamualaikum, Fatwa TV. Halo? Halo? Assalamualaikum. Oh, terputus atau bagaimana? Waalaikumsalam. Ya, Bapak Aco. Mohon dicari sinyalnya lebih kuat, Pak Aco. Sinyalnya mohon dicari yang lebih kuat. Ya. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disampaikan. Iya. Nah, Afwan, izin bertanya. Saya kan seorang asisten. Terkadang di tempat kerja itu pekerjaannya nggak terlalu padat. Maksudnya minim pekerjaan, Ustaz. Jadi kemudian di situ terkadang saya sendiri yang laki-laki. Jadi mungkin kadang saya minta izin untuk pulang terlebih dahulu karena mengingat istilatnya cukup kuat, Ustaz. Sendiri laki-laki di situ. Jadi saya izin pulang. Apa hukumnya, Ustaz? Dan kemudian bagaimana dengan status gaji saya? Karena kan setiap zikir pagi itu setelah sholat subuh kan ada kita berdoa minta rezeki yang baik dari Allah. Bagaimana itu, Ustaz? Apakah rezekinya tetap halal atau bagaimana? Ya. Jazakallahu khair, barakallahu. Wa iya, ya, wa barakallahu fikum wa iyaki. Barakallahu fikum Bapak sudah telepon ke Fatwa TV Pak Aco ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol ya Ustaz. Bapak Aco ini kalau boleh saya ulang sedikit, seorang asisten yang bekerja di sebuah perusahaan yang tidak terlalu padat job pekerjaannya, yang minim begitu. Namun beliau ini laki-laki sendiri dalam ruangan tersebut di tempat kerjanya itu. Nah, beliau mengatakan bagaimana kalau sering pulang lebih awal daripada jam yang seharusnya, karena terkait di daerah sana itu di tempat kerjanya ikhtilatnya cukup kental gitu. Nah, bagaimana hukumnya? Terus bagaimana dengan status gajinya? Begitu? Tafadhol Ustaz. Alangkah baiknya kita meminta izin atau mengabarkan kepada atasan kita sehingga mereka tahu bahwasanya kita meninggalkan tempat kerja sebelum waktunya. Maka ini insya Allah lebih selamat dan lebih tenang di dalam hati. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, begitu ya Ustaz ya. Jadi kuncinya minta izin ya, komunikasi udah Ustaz ya. Komunikasi ya Ustaz ya. Barakallahu fikum, yang penting kerjanya udah selesai. Kalau mau lebih panjang mungkin diminta ruang sendiri Ustaz. Minta ruang sendiri ya. Pisah dulu lah sementara gitu, masa. Bisa insyaallah ada ruangan lain dalam perusahaan itu ya, nggak campur-campur. Dan ini sudah ada penelpon baru dari Bapak Rafli di Bogor. Kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Ya, silakan. Iya, Pak Ustadz, aku mau nanya, Pak Ustadz. Ya. Aku kan pernah baca hadis ya, bahwa surga itu memiliki 100 tingkatan. 100 tingkatan? Dan setiap tingkatan itu jaraknya seperti langit dan bumi. Tapi aku juga pernah baca hadis yang menyatakan bahwa kalau seorang muslim itu melangkah ke masjid, itu Allah akan angkat derajatnya satu langkah dan menghapus dosanya satu langkah yang lain. Nah, bagaimana cara memahami dua hadis yang seakan-akan ada kontradiksi ini? Nah, jadi kan yang satu itu menyatakan bahwa surga itu ada 100 tingkatan. Sedangkan yang satu lagi menyatakan bahwa tiap langkah itu dihitung bisa mengangkat derajat gitu. Ya. Jadi gimana nih cara memahami dua hadis yang kelihatannya bertentangan seperti ini, Ustaz? Ya. Itu aja sih dari saya. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Wa iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz, bisa dengar jelasnya insyaallah. Tafadhol Ustaz ya. Pertama, sikap seorang muslim ketika melihat dua dalil yang seakan-akan bertentangan, kalau dia mengetahui bahwasanya dua-duanya adalah hadis yang sahih, maka dia harus yakin tidak mungkin kedua dalil tersebut saling bertentangan satu dengan yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira."
seandainya itu adalah berasal dari selain Allah, maka mereka akan mendapatkan di dalamnya perselisihan yang banyak. Ini yang pertama. Cuma terkadang kita karena kekurangan ilmu yang kita miliki, sehingga kita pun tidak tahu yang kita lihat kok seakan-akan dia saling bertentangan satu dengan yang lain. Ini yang harus kita lakukan yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau disebutkan dalam hadis yang pertama 100 derajat. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, setiap kali dia melangkah maka diangkat 1 derajat, dan langkah yang lain dikurangi dosanya. Berarti derajat yang dimaksud dalam hadis yang pertama berbeda dengan derajat yang dimaksud di dalam hadis yang kedua. Ya, berarti derajat pada hadis yang pertama lain dengan derajat yang dimaksud di dalam hadis yang kedua. Hadis yang pertama berkaitan dengan surga. Derajat yang ada di dalam derajat surga, dan bahwasanya surga ada 100 derajat. Ada 100 tingkatan. Maka hadis ini berbicara tentang surga. Adapun hadis yang kedua, maka ini menunjukkan tingkatan dan kedudukan seorang hamba. Tingkatan dan kedudukan seorang hamba. Semakin dia melangkah, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Maksudnya adalah akan tinggikan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi derajat pada hadis yang pertama adalah tentang derajat surga, adapun yang kedua maka itu berkaitan dengan derajat dan kedudukan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Nah. Berarti itu Ustaz ya jawaban dari antum kepada Bapak Rafli di Bogor. Semoga Pak Rafli bisa paham ya. Dan sekarang kita masuk lagi ke penelpon berikutnya dari Umu Gazan. Umu Gazan di Jawa Timur. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Gimana kalau sering pulang? Halo, Assalamualaikum Umu Gazan. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Toib, apakah bisa tersambung dengan baik ini? Assalamualaikum Umu Gazan. Toib. Kita skip ya. Di daerah sana. Halo. Halo, Assalamualaikum Umu Gazan. Kita skip dulu saja ya, barakallahu fiik. Alhamdulillah, insyaallah. Baik, kemudian ini Ustadz, pertanyaan berikutnya datang dari Yuni Suryati. Nah ini anggota HSI Ustadz, ini sedang curhat. Dan bertanya seperti ini, di Sumedang ini, Yuni Suryati di Sumedang. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Roy. Semoga Ustadz dan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Ustadz, ana mau bertanya. Baru-baru ini Ana ikut kajian online Salafiyah, Ana juga ikut belajar di HSI Ustadz atas ajakan kakak sepupu suami Ana. Jadi gini Ustadz, Ana ada pertentangan dari keluarga Ana dan ibu Ana Ustadz, karena jalan yang Ana pilih tetapi suami mendukung walaupun berbeda pendapat. Bagaimana cara menyikapi perbedaan seperti ini dengan keluarga kami ini? Barakallahu fiik, mohon jawabannya. Baik. Berarti dia sudah mendapatkan hidayah. Iya, sudah ikut HSI. Tapi berbeda dengan keluarganya. Iya, betul. Nah, yang beliau tanyakan apa? Bagaimana cara menyikapi perbedaan ini gitu, cara bersikapnya kepada keluarganya. Apa yang disampaikan ini pernah dirasakan juga oleh tentunya Rasulullah SAW. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa syariat, membawa kitab, membawa wahyu yang ini tidak dimiliki dan tidak dikenal oleh kaumnya. Dan isi dari kitab tersebut, isi dari wahyu tersebut sangat bertentangan dengan kebiasaan kaumnya. Maka tentunya cara kita bersikap mengikuti bagaimana dahulu Rasulullah SAW bersikap. Bagaimana sikap beliau sallallahu alaihi wasallam? Wallahu alam, intinya adalah pada dua perkara. Yang pertama, istiqamah.
istiqamah di atas kebenaran. Wastaqim kama umirt, hendaklah engkau beristiqamah sebagaimana engkau diperintahkan. Kalau kita sudah tahu ilmunya, sudah tahu bahwasanya yang benar adalah demikian berdasarkan Al-Quran dan juga hadis, maka kita istiqamah dan berpegang teguh dengan kebenaran tersebut. Tidak boleh kita tinggalkan. Kemudian sikap yang kedua adalah bersabar. Sikap yang kedua adalah bersabar dalam menghadapi gangguan manusia, menghadapi gangguan keluarga. Akan kita dengar ucapan yang tidak baik, akan kita lihat perilaku, sikap yang tidak baik kepada kita. Maka harus kita tanamkan dari sekarang untuk bersabar dalam menghadapi itu semuanya. Kemudian bisa yang ketiga kita tambah adalah seorang tetap bersikap baik dan menjaga muamalah kepada manusia. Dan dahulu Nabi SAW juga demikian. Beliau istiqamah, bersabar. Kemudian beliau juga tetap bermuamalah yang baik kepada manusia. Beliau tetap silaturahim, ya menyambung kekeluargaan, dan beliau juga tetap menjaga amanah meskipun yang menitipkan amanah mereka adalah orang-orang musyrikin. Sehingga lama-kelamaan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Allah Subhanahu wa taala memudahkan satu persatu di antara keluarga beliau masuk ke dalam agama Islam, sepupu beliau, istri beliau, ya, dan paman beliau. Kemudian akhirnya yang lain pun juga mereka akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Nah, ini semuanya tentunya adalah teladan dan contoh bagi kita semuanya. Kita bukan orang yang pertama, tapi sebelum kita Nabi SAW telah berada di atas kebenaran tersebut dan berdakwah istiqamah, dan beliaulah yang bersabar dan tetap bermuamalah dengan muamalah yang baik kepada manusia, dan sebaik-baik petunjuk tentunya adalah petunjuk Rasulullah SAW. Nah, ya, bersabar Ustaz, sebagaimana Rasulullah dulu bersabar juga mendapat pertentangan yang sangat keras begitu Ustaz ya, dari keluarga sendiri ya. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian apakah ada telepon? Masuk lagi tadi. Oh, beda lagi yang masuk sekarang. Bapak Aji ya, dari Aji di Kuningan. Coba kita sapa. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Halo Bapak Aji, Assalamualaikum. Iya. Halo, Assalamualaikum Bapak Aji. Coba kita cek. Lanjut. Ya, halo Bapak Aji. ya, Ya, alhamdulillah terdengar suaranya Bapak. Alhamdulillah. Silakan disampaikan Bapak pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam. Saya mau bertanya Ustaz, Afwan. Penyebab terkuat manusia masuk neraka itu apa ya Ustaz? Baik itu misalnya tadinya orang tersebut paham agama, atau yang memang tidak paham agama, apakah karena sombong dan tidak mau dikasih tahu, atau karena tidak suka bersyukur atas nikmat hidayah sunnah, atau karena mengikuti hawa nafsu, atau karena apa ya Ustaz? Syukran Ustaz. Ya. Jazakallah khair. Masya Allah pertanyaannya, Masya Allah bro. Masya jazakallah khairan sudah telepon ke Fatwa TV. Tafadhol Ustadz, ya terdengar jelaskah pertanyaannya Ustadz? yang awal-awal tadi kurang jelas. Jadi Bapak Aji di Kuningan tadi bertanya, apakah penyebab terkuat seseorang bisa masuk neraka, dijebloskan ke neraka? Apa karena sombong? Apa karena tidak bersyukur atas hidayah sunnahnya? Apa karena mengikuti hawa nafsu? Atau karena apa Ustadz? Jazakallah khairan. Penyebab terkuat orang masuk neraka. Iya. Kalau yang dimaksud adalah apa penyebab seseorang yang awalnya
dia berada di atas sunnah, kemudian ternyata dia masuk ke dalam neraka karena dia tidak istiqamah di atas sunnah, maka di antara sebabnya adalah ketidakikhlasan di dalam hati. Ada sesuatu yang tersembunyi, yang tidak baik di dalam hatinya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'ala al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Sungguh salah seorang di antara kalian mengamalkan amalan penduduk surga sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali 1 jengkal saja. Dan ternyata telah didahului oleh ketetapan Allah, takdir Allah, sehingga dia pun mengamalkan amalan penduduk neraka dan akhirnya masuk ke dalam neraka. Dan di sini menunjukkan terkadang seseorang dia di awal istiqamah, kemudian ternyata di akhir dia masuk ke dalam neraka. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, Nabi SAW mengatakan, Fima dhahara linnas, di dalam apa yang zahir bagi manusia. Maksudnya adalah dia mengamalkan amalan penduduk surga sesuai dengan yang nampak di mata manusia. Oh gitu. Ini menunjukkan bahwasanya ada sesuatu yang tersembunyi di dalam hatinya, yaitu ketidakikhlasan dalam melaksanakan amal soleh tersebut, kesombongan, riya. Maka ini bisa menjadi sebab ya seseorang akhirnya tidak istiqamah di atas agama Allah. Kemudian akhirnya dia pun setelah sebelumnya dia terlihat dia semangat, terlihat dia berada di atas sunnah, ternyata setelah itu dia pun melenceng dari sunnah Nabi SAW. Bahkan na'udzubillah min dzalik, ada di antara yang mereka yang sampai keluar dari agama Islam. Ya, bukan hanya meninggalkan sunnah, tetapi bahkan meninggalkan agama Islam. Dan ini tentunya menjadi perhatian bagi kita semuanya, supaya kita juga memperhatikan amalan hati kita. Bukan hanya ittiba kepada Nabi SAW secara zahir, tetapi diharuskan kita juga untuk ittiba kepada Nabi SAW secara batin. Dan barang siapa yang istiqamah, baik zahirnya maupun batinnya, maka insya Allah terjaga. Barang siapa yang istiqamah, baik zahirnya maupun batinnya, maka insya Allah Allah SWT akan menjaga orang tersebut dari penyimpangan. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah seperti itu ya. Jadi batin itu, zahir sudah kelihatan ya, celananya sudah cingkrang, terus kemudian sudah piara jenggot, terus batinnya belum ikhlas. Ya begitu ya Ustaz ya, ada resikonya ya Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Nauzubillah min dzalik. Berikutnya pertanyaan datang dari Septini di Sukabumi. Kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ustaz, barakallahu fikum. Fik barakallah. Silakan disampaikan pertanyaannya Ibu. Ini misalnya Ustaz, apa benar ada pengobatan atau rumah yang kalau dibaca wajib gitu Ustaz? Ada Ustaz yang saya itu katanya kalau di rumah ada tanda rumah ada gak sihirnya itu, baca Al-Quran rumahnya kedap-kedip. Itu Ustaz satu. Terus yang kedua boleh nggak? Ibu Septini, bisakah Ibu ini kurang terputus-putus Ibu sinyalnya, mencari sinyal yang baik, kami tunggu nggak apa-apa. Cari sinyalnya, bergeser Ibu posisi duduknya atau berdirinya menuju ke sinyal yang lebih kuat Ibu, supaya tidak putus-putus. Yang kami tangkap suara Ibu putus-putus. Dengar jelas belum Ustaz? Sudah agak lebih baik. Silakan diceritakan kembali mengenai pengobatan ruqyah bagaimana tadi itu? Iya, jadi ada Ustadz yang ruqyah saya katanya kalau tanda-tanda rumah kiri itu
kalau dibacakan surat Al-Baqarah itu kalau punya kedap-kedip, jadi Ustadz itu ya demikian. Jadi sejak itu teman saya itu jadi takut kalau saya baca Quran, rumahnya kalau kedap-kedip langsungnya akan berarti rumahnya kena sihir gitu. Saat itu penyakit benar atau tidak? Kalau kedap-kedip kenapa, Bu? Karena ada Kena matanya kedap-kedip, kenapa? kedap-kedip karena ada sihir di rumah. Oh, karena ada sihir. Iya. Terus Karena rumah itu dirukyah sama Ustadz. Katanya dirukyah sama Ustadz, ya. ya. Yang kedua boleh, Ustaz? Silakan deh, coba yang kedua. Ibu ceritanya agak pelan-pelan ya, Bu, suaranya ya. Jangan cepet-cepet, Bu. Pelan-pelan aja. Iya, baik. Gini, yang kedua, kan banyak sekali pengobatan menggunakan batu itu kan, yang gelang, atau kalung, atau di air. Nah, itu termasuk jimat atau pengobatan yang disesuaikan oleh yang dibolehkan syariat. Pengobatan menggunakan kalung. Batu yang ada taruh di kalung, Oh, batu yang ada di kalung, di gelang. di air. Ya. Tanggapannya bagaimana dengan pengobatan seperti ini, begitu ya, Bu ya? Iya, Ustaz. Baik, insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz ya. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Iya, Ibu Septini, Pak Iyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tafadhol Ustadz. Ibu Septini tadi pertama bertanya mengenai pengobatan dengan ruqyah, kemudian diobati oleh salah seorang Ustadz. Kemudian begitu tanda-tandanya matanya berkedip-kedip, katanya ada sihir, katanya begitu. Apakah benar seperti itu? Kemudian yang nomor 2, tadi itu adalah bagaimana dengan pengobatan batu yang nanti ditaruh di kalung, itu ditaruh di gelang. Apakah itu dibenarkan secara Islam? Barakallahu fikum, Ustaz. Ya. Nah, adapun yang pertama tentang pengobatan dengan ruqyah, tentunya kita semuanya tahu bahwasanya adalah pengobatan yang syar'iyah. Dahulu Nabi SAW meruqyah dengan Al-Quran, dan ini termasuk mengamalkan Al-Quran, yaitu kita meruqyah dengan Al-Quran. Karena banyak di sana sebagian saudara kita yang mereka hanya bergantung dengan obat-obatan yang berasal dari dokter atau herbal atau yang semisal, ya, kemudian mereka meninggalkan pengobatan dengan Al-Quranul Karim. Maka ini sunnah Nabi SAW yang hendaknya kita hidupkan. Adapun tentang ciri-ciri bahwasanya kalau mata berkedip berarti dia adalah terkena sihir, Allah Ta'ala alam tentang kebenaran yang demikian. Tapi yang jelas orang yang terkena sihir ini bisa diketahui dengan tanda-tanda yang lain, seperti misalnya mimpi buruk dan sering bermimpi buruk misalnya. Kemudian juga ketika dia diruqyah, maka akan ada di sana reaksi dan lain-lain. Maka di sana ada ciri-ciri yang lain yang lebih jelas, yang dengannya seseorang bisa mengetahui bahwasanya itu adalah sihir. Adapun mata berkedip, wallahu a'lam, apakah yang demikian adalah termasuk ciri-ciri bahwasanya si fulan terkena sihir, wallahu ta'ala a'lam. Iya, Ustaz. Yang kedua, adapun yang kedua tadi apa? pengobatan dengan menggunakan batu, namun batunya tuh jadi di kalung, ditaruh di gelang begitu. Apakah itu diperbolehkan secara syariat Islam? Iya. Wallahu ta'ala a'lam. Yang namanya obat ini bisa diketahui pertama adalah dengan dalil, kemudian yang kedua adalah dengan penelitian secara ilmiah. Kalau tidak ada salah satu di antara keduanya, maka seseorang tinggalkan jenis pengobatan tersebut, dan apabila seseorang ragu-ragu, maka tentunya yang lebih berhati-hati adalah meninggalkan keraguan tadi. Nabi SAW mengatakan, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Dalam engkau tinggalkan apa yang menjadikan engkau ragu kepada sesuatu yang engkau tidak ragu. Dan alhamdulillah di sana ada banyak pengobatan-pengobatan yang bisa
kita lakukan dan itu adalah jelas-jelas sesuatu yang halal, maka untuk apa kita memaksakan diri kita untuk menggunakan pengobatan yang kita ragu-ragu ya kebenarannya, yang belum tentu itu benar secara ilmiah. Iya. Dan memang terkadang mereka pun membuat-buat ya, seakan-akan itu adalah ilmiah, mengandung kandungan seperti ini, kalau dikalungkan maka dia akan Iya. mengalirkan seperti ini dan seperti Elektromagnetik ini. atau apalah ya. Ya, ini tentunya kita harus berhati-hati, cari pengobatan-pengobatan yang jelas-jelas itu adalah halal dan tidak ada keraguan. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Tadi saya menangkap dari jawaban antum, 2 pengobatan dengan dalil atau dengan ilmiah dari dokter. Begitu, cuma 2 Ustaz ya. Ya. Dalil yang sahih, nas Quran dan sunnah, hadis, kemudian dengan dokter, ilmiah, kedokteran, penelitian ilmiah begitu. Masya Allah Ustaz, Masya Allah, 2 yang penting ya pengobatan itu pemirsa seperti itu ya. Dan ini sudah masuk lagi telepon dari Ibu Yanti di Sumbar, Sumatera Barat. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan disampaikan pertanyaannya Bu. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz, bagaimana cara mentauhidkan Allah dan cara mengenal Allah lebih dekat Ustadz? Bisa 2 pertanyaan Pak? Ya, silakan Ibu. Halo? Yang kedua, silakan yang kedua Bu. Yang keduanya, Ana pernah lihat cuplikan video di YouTube dari salah satu Ustadz yang bermanhaj salaf tentang adanya larangan memakai cincin di jari telunjuk dan jari tengah. Karena ini menyerupai kaumnya Nabi Lut yang durhaka kepada Allah Azza wa Jal. Apakah ini hadisnya sahih Ustadz? Dan apakah hukumnya berlaku juga bagi wanita? Taib. Jazakallah khair. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ada 2 tapi susah diingat nih. Pertama Ustadz, apakah terdengar dengan baik Ustadz? Antum bisa dengar Ustadz? Bisa jelas Ustadz? Ya. Nomor 1 dan 2? Ya. Oh, baik ya, nomor 1 tentang tauhid, lebih dekat kepada Allah. Kemudian yang kedua, larangan memakai cincin di telunjuk dan dari tengah dan perempuan, apakah berlaku juga? Barakallahu fiikum Ustadz. Tafadhal. Baik. Barakallahu fiik. Tentang yang pertama, bagaimana cara bertauhid dan mengenal Allah Subhanahu wa taala? Cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya adalah dengan mengenal nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an secara langsung atau melalui lisan Rasulullah SAW tentang nama-nama dan juga sifat-sifatnya. Yang kalau kita pelajari satu persatu dari nama-nama tersebut, karena masing-masing nama itu mengandung sifat, maka kita akan mengenal siapa Allah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala dialah Al-Khaliq, dialah yang menciptakan seluruh alam semesta dan dialah yang menciptakan kita semuanya dan tidak ada yang menciptakan kecuali dia. Ketika kita mempelajari nama-nama Allah, maka di antara nama Allah adalah Ar-Razzaq. Dialah yang memberikan rezeki dan menanggung rezeki bagi manusia. Tidak ada rezeki yang sampai kepada seluruh makhluk kecuali semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain Allah yang melakukannya. Dan kalau kita memperhatikan nama-nama Allah yang lain, maka kita akan semakin mengenal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha sempurna. Dialah yang maha mendengar, dialah yang maha melihat, dialah yang di tangannya manfaat dan juga mudarat, dan dialah yang maha memberikan kasih sayang, dialah yang maha mengampuni. Maka semakin seseorang mempelajari nama-nama Allah, dia akan semakin mengetahui keagungan Allah
dan bahwasanya Allah SWT dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Akhirnya sampai kepada titik di mana Allah SWT dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Bagaimana bisa sampai ke sana? Dengan mempelajari nama-nama Allah SWT dan juga sifat-sifatnya. Sehingga sebagian ulama ketika mereka menjelaskan tentang perkara akidah, maka mereka mulai dengan menjelaskan kepada mereka dalil-dalil yang menunjukkan tentang nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan maksudnya adalah demikian. Karena dengan mengenal nama Allah, mengenal sifat Allah, maka akan membawa kita untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Adapun tentang yang kedua, maka bisa tanyakan kepada Ustaz yang lain, dicek lagi tentang hadisnya ya. Allah taala. Barakallahu fiikum Ustaz, seperti itu ya jawabannya tentang tadi. Semoga Ibu Yanti di Sumatera Barat bisa pahami apa yang sudah disampaikan. Jawaban Ustaz nomor 1. Yang nomor 2, Ibu bisa telepon lagi besok insyaallah dengan Ustadz Muhammad Haikal Basyarahil tentang hadis ya, mengenai kembali ke hadis Nabi ya. Acaranya seperti itu jam 10 pagi besok mengenai yang cincin di jari telunjuk dan tengah. Telepon ya Bu, insyaallah besok pagi jam 10 sampai jam 11. Silakan kami berikan kesempatan. Dan ini masuk lagi Ummu Ghazan yang tadi sempat belum tersambung, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Assalamualaikum. Ya, Ya, Ummu Ghazan, silakan disampaikan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ustadz izin bertanya. Silakan. Ya. Dari diberi ujian orang zalim yang rojak di dalam penjuru rumah. Nah, di sini saya berusaha menolong mereka memusnahkan rojak. Nah, dikhawatirkan jimat dan rojak. Ibu Ummu Ghazan, sinyalnya kurang kuat ini Bu. Membantu saudaranya yang dizolimi. Membantu saudara yang sedang dizolimi, orang tersebut membantu menyebarkan rajah. Iya begitu? Iya. Ini apakah memusnahkan buhul-buhul akan iya yang menjadi sebab yang halo, kita cut dulu ya. Ummu Ghazan, terima kasih telepon ke Fatwa TV. Kami himbau kepada penelpon seluruhnya ya, pemirsa Fatwa TV. Acara ini banyak sekali penelponnya, dan ini pertanyaan Ummu Ghazan ini agak terputus-putus tapi cukup penting, barakallahu fiik. Kemudian seperti ini yang bisa saya tangkap Ustadz, membantu saudara yang terzolimi dengan membasmi buhul-buhul yang tertanam atau raja-raja yang tersebar begitu. Bagaimana dengan seperti itu? Si ibu tersebut sedang bertanya bagaimana dengan tindakan tersebut itu, Ummu Ghazan ini membantu saudara yang terzolimi dengan membasmi buhul-buhul atau raja-raja yang tertanam di sekitarnya saudaranya ini. Barakallahu fiikum Ustaz. Baik. Membantu saudara yang terzalimi tentunya ini adalah diperintahkan di dalam syariat kita. Nabi SAW mengatakan, unsur akhaka zaliman atau madluman. Tolonglah saudaramu baik dia dalam keadaan zalim maupun dalam keadaan terzalimi. Menolong saudara dalam keadaan terzalimi jelas. Iya. Maksudnya adalah dia dalam keadaan terzalimi secara harta atau fisik. Kemudian kita menolong dia, membantunya. Adapun menolong orang yang menzalimi maksudnya adalah menahan dia jangan sampai dia berbuat zalim, memberikan nasihat, menganjurkan dia untuk minta maaf dan seterusnya. Karena ini adalah hakikatnya menolong dia. Karena kalau dia dibiarkan, maka kezaliman yang dia lakukan akan menjadi
bumerang bagi dia di dunia maupun di hari kiamat. Jadi kalau kita memang melihat saudara kita dalam keadaan menzalimi, maka kita tahan dia, kita nasihati bagaimana supaya dia tidak melakukan kezaliman. Adapun yang disebutkan caranya adalah dengan membakar, membasmi raja dan yang lain-lain karena dia mungkin sebagai pelaku, ya, dan dia adalah orang yang terzalimi juga, maka tentunya ini justru inilah yang diperintahkan. Iya. Ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Iya. Dan ini adalah termasuk menolong saudara kita yang sangat diutamakan karena ini berkaitan dengan agama. Iya. Ya, bukan hanya berkaitan dengan dunia saja, tapi menolong dia bagaimana supaya dia selamat dari berbagai penyimpangan, dari berbagai kesyirikan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum, seperti sudah saya. Jadi membantu saudara itu yang menzolimi dan yang terzolimi, ya. Terzolimi jelas, yang menzolimi berat nih Ustaz, ya. Karena yang pertama ini berat ya. Barakallahu fikum Ustaz atas semua nasihatnya pada malam ini, barakallahu fikum atas jawaban antum kepada Ummu Gauzan tadi. Alhamdulillah mentuntaskan acara kita sementara di malam hari ini Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, semoga Allah memberkahi ilmu yang dititipkan kepada antum ya Ustaz. Apakah acara ini boleh saya tutup Ustaz? silakan Pak Bongki. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz atas semuanya yang sudah di-share kepada kita semua sih. Dan pemirsa, alhamdulillah kita sudah rampung sementara ini. Semoga Allah sambung lagi perjalanan kita dan tanya jawab ini di pekan depan, hari yang sama, jam yang sama, ustadz yang sama. Begitu ya, barakallahu fikum. Dan kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak.